wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa solat maghrib berjamaah, kemudian bersilaturahim, duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada Nabi, kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bakti ini karpet baru. Saya pertama pembukaan ceramah ni bang. Ini karpet ini kalau tak silap saya dulu waktu saya di Turki. Waktu ini sini. Ini bulan Rabiul Awal dah tanggal berapa? 27. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau memasuki bulan Rabiul Awal, yang terbayang oleh kita 12 Rabiul Awal, hari Senin, itu adalah hari kelahiran Nabi. Itu yang terbayang oleh kita. Dan itu tak salah, memang betul. Tapi saya nak mengingatkan kerana masih bulan Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal hari Senin itu juga adalah hari wafat Nabi. Jadi bapak boleh buka Google, boleh buka YouTube, boleh ceramah Ustaz Somad segala macam. Jadi bulan Rabiul Awal ini 12, tanggal 12 khususnya, itu adalah hari meninggal Nabi. Cuma tahunnya beda pak. Kalau Rasulullah lahir tahun Gajah 571, kalau meninggal Rasulullah tahun ke-11 Hijriah, berarti 11 tahun setelah peristiwa hijrah. Ini saya nak cerita sikit masalah Rasulullah meninggal. Waktu Nabi meninggal, biasalah Abu Bakar nangis, Umar nangis. Ibu, saya lupa tadi nanya ibu apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Jadi waktu Rasulullah meninggal, Umar itu sebetulnya tak asing lagi. Jadi Umar itu iman hampir melayang. Jadi kata Umar, siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah meninggal akan kupenggal lehernya. Jadi orang tak berani jawab Umar. Siapa yang menenangkan pada waktu itu Ustaz? Abu Bakar. Abu Bakar yang menenangkan. Datang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Masih sedap kan suara saya bang? Saya sengaja tadi, masalahnya masuk YouTube. Barang siapa yang menyembah Muhammad, kata Abu Bakar, Muhammad meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan Allah tak akan pernah mati. Maaf cakap, setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Umar langsung tersungkur. Berarti Muhammad betul-betul telah meninggal. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita 1 jam sebelum Nabi meninggal sesuai dengan waktu. Jadi Ustaz Somad sudah menulis setahun sebelum meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal, lepas itu ada 5 hari sebelum meninggal, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari. Saya ngambil Pak hari terakhir, lepas tu 1 jam sebelum meninggal. Apa ceritanya Ustaz? Ya Bu ya. Apa ceritanya? Kisah terakhir Rasulullah dengan Aisyah. Ibu Aisyah tahu? Bukan Aisyah sebelah rumah ya. Bu, oh Bu, Aisyah kenal? Kenal? Kalau dalam lagu tu kan ada tu. Aisyah, itu. Jadi begini, kata Aisyah, ini sejam sebelum meninggal Pak. Inna min ni'amillahi azza wa jalla alayya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar aku rasakan atau diberikan kepada aku selama aku hidup dengan Rasulullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Allahu Akbar, sedap suara saya. Walaupun corona 7 bulan Abang Haji. Kata Aisyah, selama aku hidup dengan Rasulullah, nikmat Allah yang paling besar aku rasakan di antaranya bahawa Rasulullah itu meninggal di rumah aku, kata Aisyah. Rasulullah meninggal di rumah aku. Wa fi yaumi, dan pada waktu itu giliran aku, di rumah aku dan giliran aku. Maaf ya Bu, Rasulullah isteri banyak. Hari Senin rumah ini, Selasa rumah ini, Rabu rumah ini. Jadi semuanya dah skenario Allah. Jadi meninggal Nabi itu di rumah Aisyah. Kata Aisyah, aku paling bahagia, aku paling bangga. Ini adalah nikmat Allah diberikan kepadaku. Rasulullah meninggal di rumah aku. Itu skenario. Allah yang punya rencana. Wa fi yaumi. Yaumi itu Bapak, itu artinya giliran aku, hariku. Yaumun hari, yaumi hariku. Ngantuk Bu? Belum? Ibu jangan pandang saya dekat api tu. Nah, saya cut sekejap cerita ni, saya cut sekejap. Paling indah, ini saya cut sekejap, ambil langsung pelajaran. Berkah rumah kita kalau seandainya orang yang kita sayang itu meninggal di rumah awak. Jelas Bu ceramah Ustaz? Berazamlah dari sekarang, kalau orang tua masih lengkap, mak masih ada, ayah masih ada, mudah-mudahan besok mak aku meninggal di rumah aku. Mudah-mudahan besok ayah aku meninggal di rumah aku. Allahu Akbar, indah. Kadang yang awak takut tu banyak kejadian tu Pak. Saya ni tempat orang curhat. Kalau orang tua dah tua, adik jaga mak abang sibuk. Suat tanah mak tu ada dolai. Besok kalau dah besok ambil di kau. Semangatlah adik tadi. Begitu meninggal, hari pertama dia nanya suat tanah. Mana suat tanah? Dalam hati saya, aku jahanam. Tu ada cerita macam itu, saya tak mengarang. Dulu dijanjikan itu. Itu aku jahanam. Jadi saya nak berbagi kebahagiaan Ibu. Paling indah kalau seandainya orang kita sayang itu meninggal di rumah awak dapat berkah. Saya ni Pak, Ibu, saya kan tinggal di KL. Maksud saya Kembuluo Pak. Lahir. Saya dengan arwah mak itu cuma 3 tahun pertama. Cuma 3 tahun pertama. Jadi kata kami, tahu ya Pak ya? Kalau kan oma ya. Kalau kami
Jadi ua kami cakap, di kau 3 tahun ngikut aku terus, tak nak balik. Aku bawa noreh, kata ua kami. Jadi sampai sekarang, saya dengan nenek saya, dengan ua kami. Kalau balik kampung, singgah bapak sekejap, lepas tu tidur di rumah ua. Mak cakap makan minum di rumah ua. Kerana emosional kita terbentuk di situ. Jadi saya masa SD, masa SMP, masa SMA, ini masa sudah tidak dengan mak lagi, kena dengan ua. Maaf cakap, Allah punya rencana 5 tahun terakhir itu bisa hidup bersama mak. Saya tak sedap kalau saya cakap mak tinggal di rumah saya, itu tak pantas. Sebab ni kadang orang mak tinggal rumah kami, sebab tu macam tak sedap bunyinya. Saya kalau bunyi macam tak sedap. Tapi mak awak cakap juga kan. Kenapa begitu? Anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini dalam kajinya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini mak cakap ni, kalau awak adik-beradik datang rumah nak makan, bang aku makan bang, kak aku makan kan minta izin tu. Kak aku minum kan minta izin kan? Maaf, tapi kalau orang tua datang rumah awak, dia tak minta izin nak buka kulkas, makanlah. Halal. Anta wa maluka li abika. Itu Islam. Tapi jarang ya Pak ya. Itu jarang. Nah, ibu, itu dia. Saya ingin mak cakap 5 tahun terakhir bersama mak, kan gitu, bersama mak. Alhamdulillah, walaupun saya tak ada di rumah, alhamdulillah arwah ibu menghembus nafas terakhir itu di saat kami tinggal bersama. Itu dia paling indah. Jadi berazamlah dari sekarang. Karena kata Aisyah, Nabi meninggal di rumah aku. Itulah. Jadi mak saya dah meninggal 3 tahun yang lalu bang Abang sampai kembung makin. Bapak saya nikah lagi dah. Muda, dapat muda dia. Rezeki dia Bang Haji. Saya kelahiran 85 kan. Jadi mak muda saya kelahiran 80. Berarti bedanya 5 tahun. 5 tahun beda saya dengan mak, dengan ibu. Mak baru. Jadi kalau mak saya datang ke rumah, maksud saya ibu, dia tak payah buat cium lah tangan dia. Ibu, kan? Assalamualaikum, salam. Bu, ayolah. Dalam hati saya, dalam hati saya buntung bapakku. Itu rezeki bapak kami ya Pak ya. Janganlah bapak berdoa yang tak elok. Bilalah aku dapat macam itu. Yang lucu lagi, ibu, bapak sebelum nikah, ni mak dah meninggal kan. Sebelum nikah saya gurau dengan bapak, "Pak, bapak nak nikah lagi?" "Yo." "Pak, bapak nak nikah lah Pak, tapi bapak usah beranak lagi Pak." "Usah beranak lagi Pak." "Apa di kau ni, tak ada beranak tu," kata bapak kan. Dah nikah 3 bulan berikutnya, ucu kami nelpon, "Los, dia kau dapat khabar tak?" "Khabar apa?" "Tak lama lagi dia kau dapat adik." Saya terkebel batu saya tu nelpon ketua saya kan. Jadi ibu, itu rezeki Pak Jadi alhamdulillah ibu, umur saya 35 tahun, itu punya adik hari ni 8 bulan. Alhamdulillah. Yang lucu lagi, saya kan punya anak 8 tahun dengan 5 tahun. Jadi direncanakan oleh bapak, itu yang bungsu tu. Adik saya itu yang bungsu. Jadi datang ke rumah, dia kan masih kecil tu, goleng gini. Jadi anak saya tadi, ni kan pangkat anak ke mana? Jadi anak saya tu manggil, "Adik, adik," gitu kan. Jadi kata orang kiri kanan, jangan panggil adik, panggil Pak Usu. Jadi Pak Usu tu goling-goling ni Pak Usu.
Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini kita jam 7 lewat 15 ya bang 12. Baik. Dah, kita fokuskan yang tadi. Kata Aisyah, paling indah Nabi meninggal di rumah aku pada hari giliran aku, maaf cakap, di atas pangkuan aku. Dah, subhanallah. Kata Aisyah lagi, wa jama'a riqin wa riqahu inda mautihi. Ini hari terakhir Nabi. Mudah-mudahan besok awak dengan rumah awak macam ni. Ini tolong dengarkan baik-baik. Kata Aisyah, sebelum Nabi meninggal di rumah kami, di dalam kamar aku dan di atas pangku aku. Maaf cakap, berazam dari sekarang, besok kalau abang aku meninggal dulu, aku berusaha mangku. Kita gitu ke Pak, kalau seandainya rumah awak meninggal dulu besok, kita pangku kan. Maksudnya kepala di sini, jadi senang awak membimbing la ilaha illallah. Dapat pahala tu Ustaz? Dapat, kerana Rasulullah dipangku oleh Aisyah. Gitu aja caranya. Dah baik. Apa lagi? Wa jama'a baina riqi wa riqahu inda mautihi. Kata Aisyah, paling indah lagi hari terakhir aku bersama Rasulullah, air liur aku dan air liur Rasulullah itu bersatu di saat dia meninggal. Air liur, air liur. Ini bukan air liur pagi tu, janganlah dibayangkan. Ini pemirsa di rumah jangan beranjak dulu, awak takut salah faham. Kadang awak air liur, kata Aisyah, air liur aku dan air liur Nabi bersatu. Kadang fikir tak elok kan? Oh gitu ya. Jadi jangan salah fikir dulu. Maaf, rupanya jauh dari yang kita fikirkan. Apa yang dimaksud dengan air liur itu? Buat minum dulu Ustaz. Nah, jangan beranjak. Apa yang dimaksud dengan air liur itu? Aisyah langsung jelaskan. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin wa biyadihi as-siwak. Di saat Aisyah memangku Rasulullah, Abdurrahman ibnu Abi Bakar masuk ke dalam rumah. Abdurrahman siapa Pak Ustaz? Ibnu Abi Bakar, berarti anak Abu Bakar. Aisyah anak siapa? Berarti Abdurrahman dengan Aisyah dua adik. Abdurrahman masuk, kata Aisyah, wa biyadihi as-siwak Pak Haji. Lalu Abdurrahman masuk, dia bawa siwak. Bawa siwak. Kemudian kata Aisyah, fanazara Rasulullah ila zalika siwa. Abdurrahman pegang siwak, masuk dalam rumah. Rasulullah matanya tertuju kepada siwak. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Kata Aisyah, aku tahu bahawa Nabi sangat suka bersiwak. Lepas tu aku tanya, kata Aisyah, faqultu, aku bertanya, akhizuka laka ya Rasulullah. Wahai Nabi, maukah engkau aku ambilkan siwak? Berarti bukan siwak yang itu, berarti siwak Nabi yang betul. Fa'asyara bi ra'sihi. Lalu kata Aisyah, Nabi mengangguk. Fa'asyara memberi isyarat, bi ra'sihi dengan kepalanya, berarti Nabi mengangguk. Diletaklah Nabi diletak atas bantal. Kemudian Aisyah, ini maaf, nafas Nabi dah apa namanya, dah satu-satu gitu ya Pak kan. Nabi bercakap dah tak kuat lagi dah. Lalu Aisyah ambil siwak. Begitu dia ambil siwak, diberikan kepada Nabi. Aisyah memangku Nabi lagi. Maaf, rupanya siwak itu belum diiris. Belum diiris ini. Lalu apa kata Aisyah? Aulainuhu laka ya Rasulullah. Wahai Nabi, maukah engkau aku lembutkan ujungnya?
fa asyara bi ra'sihi. Lalu Rasulullah juga mengangguk. Lalu Aisyah ambil siwak tu. Digigit-gigit Aisyah. Dah digigit-gigit, barulah diberi kepada Nabi. Sehingga kayu tu jadi lembut jadinya. Layyana luyayinu itu artinya melembutkan. Dia melembutkan dengan giginya. Dapat kita ilmu malam ini. Yang dimaksud oleh Aisyah, air liurku dan air liur Nabi bersatu itu yang itu. Siwak tadi. Jelas Bu ceramah Ustaz? Itu paling indah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau dapat besok awak sebelum meninggal dapat mengarah-ngarah macam ini, jadilah. Tapi jangan pula rumah kami siwak tak ada Ustaz, boleh tak berus gigi Jangan. Jangan. Tak, itu jauh ya. Jadi memang berus gigi kita dengan siwak tu jauh, kelasnya jauh kelasnya. Jadi saya membayangkan besok sebelum meninggalkan malaikat maut datang, maaf cakap, kalau awak ni sebagai suami atau sebagai isteri, malaikat maut datang, mungkin dia nak mencabut nyawa kita, kita tahu, tetapi orang rumah tak tahu. Tajak 9 malam kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa datang ni jam 9? Aku, malaikat maut. Kan itu misal kan. Berarti awak kan nampak dengan malaikat maut. Tak bisa balik dulu, tak bisa. Misal, duduklah ruang tamu dulu, nak kopi gitu kan. Maaf, kalau seandainya kita nampak malaikat maut, buat kenangan terakhir. Ini kan pengalaman orang meninggal, tapi kita kan belum punya pengalaman itu. Seandainya kan itu ya Pak kan? Sebab riwayat Nabi itu jelas semua. Cuma kita tak ada pengalaman itu. Nah, kalau seandainya memang kita dah nampak malaikat maut besok, nak ambil air nak segelas. Minum. Dah minum tinggal setengah. Bang, minum bang. Abang minum. Allahu Akbar. Maaf cakap, batu meninggal. Apa kenangan kita terakhir dengan suami? Minum segelas sama 2 orang, kan sedap. Allahu Akbar. Macam itu. Jadi senang besok. Atuk apa kenangan dengan nenek tu terakhir? Kami atuk minum bekas air nenek di kauju. Kan sedap. Tapi yang awak takutkan kenangan tu tak baik. Atuk, apa kenangan atuk tu? Nenek meninggal. Nenek di kau meninggal tengah bersungut cu. Nenek di kau meninggal. Nek, apa nek? Nek, apa kenangan nenek dengan atuk ni? Ni atuk pergi dulu. Atuk tercekik kucing. Jadi jangan ciptakan kenangan itu, tapi berikan kenangan yang baik. Jadi saya memang sengaja bawa bergurau supaya jangan sebab bergegor kalau bual-bual kisah Nabi yang terakhir ni. Jelas Ibu ya? Nah, subhanallah. Bapak Ibu, Nabi dengan Aisyah hari terakhir, kata Aisyah, nikmat Allah paling tinggi diberikan kepada aku bersama Nabi. Nabi meninggal di rumah aku, di kamar aku, kemudian di pangkuan aku, kemudian berkumpulnya air liurku dengan air liur Nabi di hari terakhirnya, dan itu paling indah. Kemudian riwayat ini masih dilanjutkan. Wa baina yadayhi rakwatun fihi ma'un. Depan Nabi tu Bu, pada waktu itu ada semacam mangkuk atau bejana. Rakwah itu semacam bejana atau mangkuk. Fihi ma'un, dalamnya ada air Bu. Dalamnya ada air. Lalu kata Aisyah, faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma'. Lalu Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam mangkuk air tadi. Wa yamsahu bihima wajhahu. Lalu Nabi mengusap air yang ada di telapak tangan itu ke wajahnya.
Jelas Bu ceramah saya? Kalau kita sakit kan Pak, di samping kita kan ada mangkuk, lepas itu ada apa ni, daun diam Belanda kan. Jadi umum kalau orang sakit dia ada air samping. Jadi mak cakap sakaratul maut tu pedih, berpeluh, ada yang menangis, ada yang keluar darah macam-macam. Jadi Nabi panas. Makanya Nabi mengusap air ke wajahnya. Kata Aisyah, itu adalah hari terakhir Rasulullah menyentuh air selain mandi. Jelas Bu ceramah saya? Nah, kemudian kata Aisyah, wa yaqulu, ketika Rasulullah memakai air, mengusap air, dia berkata, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sungguh kematian itu memiliki kepedihan-kepedihan yang amat dahsyat. Nah, jadi kalau orang tanya, Pak, Rasulullah kan Nabi Ustaz, dia meninggal sakit tak? Sakit Pak. Bahkan dalam riwayat, maaf cakap, memang riwayat tu dhaif Pak, memang lemah, tapi nampaknya kuat didukung. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat seseorang meninggal sedahsyat Nabi. Nabi meninggal tu dahsyat. Rupanya dipadukan dengan riwayat yang lain, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong dahsyat sakaratul maut umat ini berikan pada aku. Kalau seandainya dahsyatnya sakaratul maut itu 100%, berikan aku 50, tinggal 50 lagi. Itu. Jadi maaf cakap, ada sebagian ulama, jadi kisah Rasulullah meninggal itu semacam doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memang dahsyat. Jadi tolong ya Allah, dahsyat sakaratul maut itu yang ada pada umat ini berikan kepada aku. Itu kata Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini istaddatid duha. Nabi dah menghembus nafas terakhir. Peristiwa ini terjadi di saat duha, betul-betul duha. Jam 7 dah ada duha, jam 7.30 dah ada duha, jam 8 dah ada duha. Duha sebetulnya yang besar pahala sembahyang duha tu jam berapa Pak Ustaz? Rubu'un nahar, 1/4 siang. Kalau gini setengah siang, kalau 1/4 berarti sekitar jam 9. Rasulullah, maaf Bapak Ibu, meninggal sekitar jam 9. Itu ada kisah subuh tadi tu, itu paling sedih kisah subuh. Maka saya malas cerita kisah sembahyang subuh tadi tu. Hari Senin ni, subuh Senin tu, sembahyang hari Senin tu, itu adalah hari terakhir Nabi solat subuh. Ada ceritanya, itu sedih lagi. Nanti ketika jam 7 ada Rasulullah mengumpulkan anak isteri, cucu, ada lagi ceritanya, sedih lagi. Maka saya malas cerita itu, biarlah cerita dengan Aisyah aja yang terakhir. Jelas Bu ceramah saya? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau ingin bertemu Nabi besok, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya Allah
Saya kalau selawat ini saya teringat dengan Rara. Rara paling sedap bawa selawat itu. Ini harus tahu ni, kalau semayang tu selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, tu selawat Ibrahimiyah. Sebab ada nama Ibrahim di situ. Kalau selawat ini selawat Jibril. Sallallahu, tu selawat Jibril. Sebab ketika Jibril bertemu dengan Nabi, dia menggunakan kalimat ini. Jadi macam-macam selawat itu. Selawat yang saya baca ni, ini selawat Jibril. Saya senang ibu, saya selawat tadi. Sallallahu, ibu langsung sambut. Berarti kita dah pernah dengar itu sering gitu. Senang saya. Tu pahala banyak tu Pak. Bapak sekali selawat, maaf. Yang tadi tu, kalimah tadi tu maaf. Sallallahu ala Muhammad. Satu. Sallallahu alaihi wasallam. Dua. Sallallahu ala Muhammad. Tiga. Sallallahu alaihi wasallam. Empat. Ya Nabi, selawat juga tu. Salam alaika. Lima. Ya Rasul, salam alaika. Enam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dalam kalimah tadi, salawat Jibril itu kita 8 kali salawat. Sekali salawat Allah akan ampunkan 10 dosa awak. Sekali salawat. Tadi itu terhimpun 8 kali salawat. Cuma dia beda-beda. Itu salawat. Jadi besok ibu kalau Ustaz Somad datang, Ustaz Marhalim datang, salawat ikut. Ya Nabi, saya senang tadi ibu ngikut. Maaf, saya selama Maulud Nabi ni walaupun corona, alhamdulillah ada 30 kali pertemuan Pak, lebih. Jadi ada pengalaman satu masjid, saya bawa dari pertama ceramah tu saya bawa selawat. Sallallahu, kata-kata nyambut semua, tapi masjid itu tak ada nyambut. Pak, ikut saya selawat Pak. Sallallahu, diam. Sallallahu, ibu diam. Nak ikut bapak selawat, nak diam aja. Pedoh saya Pak. Walaupun ustaz saya pedoh. Akhirnya dah tak usah selawat lagi, saya ubah lagu yang lain. Yuk kata saya, haredang haredang haredang. Oh ngikut semua Pak, la ilaha illallah. Ngikut. Jadi maaf cakap, alhamdulillah anak-anak kita, masyarakat kita tahu dengan selawat-selawat ini. Ibu kalau nak jumpa Nabi, waktu kita tak banyak bang kan? Kalau ingin jumpa Nabi di surga, ingin jumpa Khadijah, ingin jumpa Fatimah, ingin jumpa Aisyah, bapak ingin jumpa Abu Bakar, ingin jumpa Umar atau nabi-nabi yang lain, tak mudah. Tak mudah. Memang besok kita sama masuk surga, tapi tidak semua kita jumpa Rasulullah. Pak Ustaz, ya ni surga luas. Kenikmatan nomor 1 apa Pak Ustaz dalam surga? Melihat Allah, ru'yatullah. Nomor 2 apa Pak Ustaz? Kenikmatan paling tinggi dalam surga, maaf cakap Pak bukan kehidupan suami isteri, tetapi ru'yatu Muhammad, melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling tinggi. Jadi maaf cakap, tidak semua kita bisa melihat Rasulullah, tidak semua kita bisa melihat Allah di dalam surga. Siapa mereka yang bisa melihat Nabi? Orang yang paling banyak bersolawat. Satu hari 100, satu hari 200, satu hari 500, 1000. Saya memang malas nak nyebut 1000, tapi banyak di luar sana orang satu hari yang sudah bersolawat ke Nabi 1000 kali. Kenapa? Karena mereka memang rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari ceramah saya ini, dari hadis tadi aja, kata Aisyah, paling indah Nabi meninggal di rumahku, di kamar aku, di pangkuan aku, dan berkumpulnya di hari terakhir Nabi menghembus napas, air liurku dan air liur Rasulullah bersatu. Ambil pelajarannya,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu pengajian kita.